Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas, sama aku aja yuk, dijamin puas deh, ucap salah satu kupu-kupu malam pada pelanggannya. Namun si pria hidung belang itu menolak dan lebih menunggu memilih gantian sama yang lain agar bisa nyicipi si wanita yang sedang terkenal di kalangan hidung belang itu. Nggak mau mending sama Esti aja lebih puas. Sama aku aja juga bisa mas. Tetap rasanya beda, udah sana cari yang lain aja, jangan maksa. Wanita yang menawarkan dirinya itu pun merasa kesal mendengar responnya itu dan beranjak pergi meninggalkan pria itu. Sementara dari depan kamar tempat para pria hidung belang melepaskan penatnya, terdengar suara mendayu antara dua manusia pendosa yang sedang bergumul tanpa hubungan atau ikatan yang sah. Tak hanya satu orang yang berganti menunggu giliran untuk menyicipi wanita tersebut, bahkan si wanita itu bisa melayani bahkan 10 pria dalam semalam. Karena kebanyakan para hidung belang hanya akan bertahan sebentar saja. Hingga setelah beberapa saat kemudian, keluarlah seorang pria dan wanita yang bernama Hesti yang sudah selesai. Dan nanti setelah 20 menitan, Hesti akan melanjutkan lagi dengan pria lainnya. Tentunya dengan yang berani bayar mahal untuknya. Bahkan para pelanggannya itu pada heran mengapa Hesti ini bisa kuat melayani para pria-pria yang kurang puas itu. Singkat waktu, setelah usai melayani pelanggan terakhir, Hesti bergegas membersihkan tubuhnya, kemudian menghampiri teman-teman sepekerjaannya di ruang kumpul. Hesti kemudian disambut sama teman-temannya kala itu. Hesti, traktir makan dong, pasti dapat banyak kan kamu tadi, ucap salah satu temannya. Iya, tenang aja. Nih, coba cari nasi goreng atau apalah terserah. Aku mau rebahan dulu nih, capek banget, ucap Hesti sembari menyerahkan uang pada salah satu temannya untuk cari makan. Asik, makasih ya Es. Iya udah sana, cari makan aja dulu. Dan segera temannya itu pergi keluar. Dan beberapa saat kemudian mereka kembali dan ternyata mereka itu membeli bakso. Mereka pun akhirnya makan bersama. Meskipun mereka saingan kalau cari pelanggan, tapi di luar itu mereka sangat akur dan selalu membantu temannya jika ada yang kelaparan. Setelah badan dirasa lumayan capek, Hesti pamit sama temannya untuk kembali ke kosan dulu malam itu. Dengan menggunakan motornya, Hesti ini menuju kosannya yang letaknya tidak terlalu jauh. Hingga setibanya di kosan, Hesti langsung merebahkan tubuhnya kembali. Dia kerjanya cuma malam hari saja, dan paginya dia gunakan untuk tidur. Namun sebelum tidur, Hesti kadang terbayang-bayang akan masa lalunya yang telah dilewatinya itu. Tentang dirinya yang hanyalah seorang wanita biasa yang tak punya uang, sendirian berada di rantauan, dan sengaja sudah tidak mengabari rumah karena dia telah gagal dulu saat mencoba mengadu nasib. Akhirnya karena badan sudah benar-benar letih, dia yang tadinya melamun malah kebablasan tidur. 5 tahun yang lalu, sebelum Hesti menjadi seperti sekarang ini, dia adalah seorang wanita lulusan SMK, mencoba mengadu nasib di rantauan. Dia berhasil diterima di sebuah pabrik jalur calo atau lebih tepatnya, jalur bayar sekian dan langsung masuk kerja. Memang kala itu, dia dibantu orang tuanya yang sebenarnya hanya orang biasa dan gak memiliki banyak uang. Mereka memberikan uang simpanannya itu kepada Hesti. Awal-awal setibanya di rantauan dan udah nemu kosan, Hesti ini memang bisa langsung masuk kerja di pabrik. Dan saat itu, dia sudah punya angan-angan bakalan sukses dan bisa membantu orang tuanya. Namun setelah 4 bulan dia bekerja di sana, ternyata Hesti ini malah dikeluarkan dari pabrik dengan alasan pabrik memutus hubungan dengan para calo-calo hingga akhirnya terdampak juga pada Hesti. Bahkan saat itu, Hesti yang mencoba meminta tanggung jawab dari calonya dulu. Orang itu malah tidak bisa dihubungi, dia sudah menghilang entah kemana.
Hesti benar-benar kecewa dan kesal. Namun dia hanya menangis di kosan dan menanggung bebannya sendiri. Dan tak mungkin dia menjelaskan hal itu pada kedua orang tuanya. Namun Hesti tidak menyerah. Dengan berkas-berkas yang dia bawa dari rumah, dia mencoba mencari kembali lowongan kerjaan di sana. Namun setelah beberapa kali Hesti ini melamar ke sana kemari, tak satu pun lamarannya itu diterima. Hesti hanya pulang membawa harapan kosong. Sisa 2 bulan lagi, dia di kosan itu karena dulu dia sekalian bayar buat 6 bulan ke depan. Bahkan untuk makan pun Hesti hanya pagi dan malam saja. Siangnya kadang cuma minum air atau sekedar beli roti untuk ganjal laparnya. Hingga suatu hari saat Hesti ada di taman, uangnya kala itu benar-benar habis. Dan dia sama sekali belum mengabarkan hal itu pada kedua orang tuanya di kampung. Duh, gimana ini? Uang aku hampir habis. Aku gak berani ngabarin bapak ibu kalau gini. Lapar banget lagi. Mau cari kerja kemana lagi ya? Wajahnya nampak lesu menahan rasa lapar. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba saja dia didatangi oleh seorang wanita yang usianya lebih tua darinya. Dia kelihatan cantik dan menor, tapi menggoda. Wanita itu bernama Puput. Dia mendekat ke Hesti dan menanyakan apa yang terjadi padanya dan dari mana asalnya. Permisi mbak, boleh saya duduk di sini? Sejenak Hesti terperanjat dari lamunannya saat kedatangan orang itu. Iya mbak, silakan. Maaf mbak, kalau boleh tahu, mbaknya kenapa ya? Dari tadi saya lihat kok mbaknya melamun. Apa yang terjadi? Itu pun kalau mbaknya mau cerita. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa, tanya Puput. Dan mbaknya ini asalnya dari mana? Saya dari kampung mbak. Di sini saya merantau. Namun belum dapat kerja mbak. Lah emangnya belum kerja sama sekali pun mbak? Tadinya sih sudah mbak, tapi dikeluarkan dari pabrik. Ya ampun, yang sabar ya mbak. Iya mbak, makanya sekarang ini saya sedang mencari kerja ke sana kemari, tapi belum dapat juga. Semangat ya mbak, jangan putus asa. Oh iya mbak, mbaknya sudah makan belum? Kalau misalkan belum, ayo ikut aku aja ya mbak ke taman. Emangnya mau apa mbak? Kita makan di sana. Enggak deh mbak, makasih. Kamu pasti takut ya aku ini orang jahat. Tenang aja, aku baik kok. Aku juga gak ada niat lain. Udah gak usah ragu. Ya udah yuk ke taman. Memang awalnya Hesti ini ragu, tapi setelah diyakinkan kalau Puput ini gak ada niat lain, Hesti pun akhirnya setuju dan dia akan makan di sekitaran situ. Saat itu Puput memesankan bakso yang ada di pinggir taman itu dan sembari menunggu pesanannya datang mereka ngobrol-ngobrol. Dan beberapa saat kemudian akhirnya pesanan bakso mereka telah datang. Akhirnya Hesti pun memakan bakso itu dengan lahap. Bahkan setelahnya Puput ini juga minta dibungkusin makanan lagi untuk dibawa Hesti ke kosannya. Oh iya pak, saya minta bungkusin satu lagi ya. Oh iya mbak, siap. Lalu penjual bakso itu pun beranjak kembali ke gerobaknya untuk membungkuskan pesanan untuk Hesti. Mereka pun menikmati baksonya sembari ngobrol satu sama lain, sembari melihat jalanan depan taman yang ramai banyak orang berlalu lalang. Dan tak terasa, bakso yang mereka makan itu sudah habis karena mereka keasikan mengobrol. Oh iya mbak, mbaknya ini tinggal di mana? Tanya Hesti. Ini aku kasih kontak aku aja ya, biar nanti kita bisa chatan. Oh iya boleh mbak. Setelah selesai makan, Puput ini memberikan kontak pada Hesti. Jika kelak dia butuh bantuan tinggal kabari saja. Bahkan setelah makan selesai, semua yang bayar itu adalah si Puput. Dan Hesti sungguh berterima kasih banyak pada Puput kala itu. Dan setelahnya mereka kembali ke tempat masing-masing. Saat itu Hesti pun pulang ke kosannya dan dia langsung merebahkan tubuhnya karena lelah dari tadi pagi jalan kaki ke sana kemari mencari lowongan pekerjaan. Dia berbaring di kasur sambil memikirkan nasib hidupnya yang dia sendiri tidak tahu sampai kapan dia di perantauan menganggur terus. Harus cari kerja kemana lagi ya? Kalau gini terus aku bisa mati kelaparan di sini. Gumamnya sembari menatap langit dinding kamarnya. Aku gak boleh ngabarin bapak ibu dulu.
Aku harus bisa dapetin kerja lagi. Hingga akhirnya Hesti terlelap tidur karena sudah kelelahan padahal waktu sudah hampir sore. Singkat waktu, 1 bulan kemudian, Hesti masih menganggur. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menghubungi si Puput karena barangkali ada loker untuknya. Malam itu Hesti sambil rebahan di kasur, dia pun segera menelpon Puput. Dan tak berselang lama, teleponnya langsung diangkat olehnya. "Halo, ini siapa ya?" tanya Puput dari seberang. Memang sejak itu, si Hesti belum mengabari si Puput, jadi si Puput belum menyimpan nomor milik si Hesti. "Put, ini aku Hesti, ingat kan?" "Oh Hesti, iya aku ingat. Gimana ada apa?" "Aku mau nanya sama kamu Put, kamu kira-kira tahu ada info loker nggak?" Gini aja Des, besok kamu datang aja ke rumah aku ya. Nanti aku kirimin alamat rumahku, ujar Puput. "Oke deh, besok jam 10 aku ke rumahmu ya." Setelahnya sambungan telepon mereka pun terputus dan Hesti segera beranjak tidur karena besok dia akan pergi ke rumahnya si Puput. Singkat waktu, esok harinya Hesti terbangun. Dia langsung beli sarapan yang ada di dekat kosannya dan setelahnya dia mandi untuk siap-siap pergi ke rumahnya si Puput. Setelah semuanya sudah siap dan rapi, dengan naik ojek online, Hesti pun telah tiba di alamat yang tertera di ponselnya itu. Jarak rumahnya dengan kosannya lumayan jauh, jadi beberapa menitan dia baru saja sampai di sana. Setibanya di situ, Hesti melihat halaman rumah yang begitu luas. Masih mending bagus jika dibandingkan dengan rumah kosannya Hesti tinggal kala itu. Usai memberikan ongkos kepada ojek online itu, segera Hesti berjalan menyambangi rumahnya yang pagi itu terlihat tertutup rapat. Dan usai memencet bel, keluarlah seorang wanita yang dikenal. Ya, itu adalah Puput. Dengan ramah Puput langsung mempersilahkan Hesti untuk masuk ke dalam rumahnya serta menyajikan beberapa minuman dan camilan. "Gimana Es, tadi nyasar gak?" "Enggak Put, untungnya langsung sampai tadi." "Ya udah ini diminum dulu." "Makasih ya Put, maaf nih aku jadi ngerepotin." Enggak, tenang aja, gak ngerepotin sama sekali kok." Meskipun rumahnya bagus, Puput ini ternyata tinggal sendirian dan dia ini belum menikah. Saat itu Hesti mencoba basa-basi dulu ngobrol dengan Puput, tidak langsung to the point. "Kamu tinggal di sini sama siapa Put?" "Aku tinggal sendirian di sini, Es." "Lah emang orang tua kamu mana?" "Orang tuaku ada di kampung. Aku di sini tinggal sendiri." "Tapi ini rumah kamu sendiri?" "Iya, Es. Aku bikin rumah di sini hasil dari kerjaku sendiri." "Wah, hebat banget kamu, Put. Aku mau dong ikut kerja sama kamu, Put. Kira-kira ada loker nggak di tempat kamu kerja?" Kala itu Puput menghela napas sejenak. "Aku harap setelah kamu mendengar ceritaku dan apa pekerjaanku sebenarnya, kamu tidak terlalu terkejut ya. Dan nanti semua tinggal kau putuskan sendiri. Apakah kau mau menempuh jalan yang sama sepertiku atau tidak?" Kemudian dengan singkat, Puput ini menjelaskan tentang dirinya, yakni dirinya yang dulu juga merantau ke tanah orang dan luntang-lantung cari pekerjaan, hingga sampai pindah-pindah ke tempat kerja berkali-kali. Hingga pada suatu saat, Puput ini benar-benar terpuruk dan dirinya butuh uang banget waktu itu buat kirim ke rumah, karena ibunya butuh uang untuk pengobatan di sana. Hingga suatu ketika, usai Puput itu kenal dengan seorang temannya yang terjun di dunia malam. Dari yang awalnya hanya cuma nemenin karaokean pria-pria, hingga sampailah pada menjual dirinya sendiri. Hingga sampailah sekarang ini, si Puput ini punya uang banyak, namun dengan cara terjun ke dunia gelap. Jika ditanya, apakah Puput senang dengan pekerjaan ini? Tentu tidak. Meski dia merasa bergairah saat melayani pria-pria hidung belang, tapi tetap saja terkadang setelahnya muncullah rasa penyesalan baginya. Namun apalah daya, semua sudah terjadi dan jadilah Puput yang sekarang ini. "Itulah pekerjaanku selama ini, Es. Apa kamu mau ikut? Itu semua terserah kamu, karena aku juga sadar bahwa pekerjaan ini tidak benar." Hesti lumayan kaget mengetahui apa pekerjaan Puput sebenarnya. Namun dia juga merasa sedih dan kagum atas apa yang telah dilalui Puput dulunya.
Kemudian Puput menanyakan soal apa keputusan Hesti. Hesti hanya bilang bahwa ia masih ragu dan belum tahu tentang dunia seperti itu. Dia juga pasti tidak mampu melayani pria-pria hidung belang yang tua-tua. Namun Hesti juga bingung karena tidak mungkin dirinya kembali ke kampung tanpa membawa suatu pencapaian. Gimana, Hes? Aku bingung, Put. Aku juga sebenarnya butuh uang banget. Tapi aku ragu dan takut. Aku gak tahu hal seperti itu. Apalagi aku tidak bisa melayani para pria hidung belang yang tua-tua. Kamu tenang aja, Hes. Nanti aku carikan pelanggan pria yang tidak terlalu tua. Dan mungkin cukup satu pelayanan saja semalam. Dengan tarif yang lumayan besar. Gimana, kamu mau gak? Akhirnya setelah dipikir-pikir, Hesti pun kemudian tertarik dan dia akan mencoba saran Puput itu. Dia akan mencoba melakukan apapun asalkan bisa sukses. Kalau gitu, kamu nanti di sini aja dulu ya. Nanti malam kamu ikut sama aku. Kamu tenang aja. Iya, Put, makasih ya. Padahal sebenarnya di dalam hatinya itu, Hesti takut dan tidak siap. Tapi karena dia terpaksa ingin mendapatkan uang, jadi dia akan tetap melakukannya. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Hesti yang telah didandani oleh Puput, dia ikut ke tempat hiburan malam. Dan Puput memperkenalkannya kepada teman-teman yang lain. Malam itu Puput sudah menyiapkan pelanggan pertamanya. Dan pria itu adalah anak seorang pejabat daerah yang katanya suka jajan gituan. Dan setelah sudah dipertemukan, si pelanggan juga diminta untuk memakai pengaman supaya Hesti gak sampai bunting nantinya. Jangan lupa pakai pengamannya ya, Mas. Iya, siap, Mbak. Lalu mereka berdua pun beranjak ke ruangan khusus untuk melakukan hal tersebut. Puput menungguinya di ruang yang lain, sementara Hesti rada malu-malu saat mau melakukannya. Namun usai terangsang oleh belayan si pria itu, dia pun akhirnya mulai luluh dan mengikuti alur permainannya. Hingga setelah beberapa saat kemudian, Hesti pun selesai. Dia mendapatkan bayaran yang gede karena si pria itu puas banget dengan Hesti yang ternyata masih perawan. Pria itu pun kemudian memberikan uang yang banyak kepada Hesti dan mengucapkan terima kasih banyak. Dan setelah pria itu pergi, Hesti kemudian menemui Puput dan mengucapkan terima kasih padanya juga. Gimana, Hes? Aman? Tanya Puput. Aman, Put. Malah aku langsung dibayar segini banyaknya. Katanya dia puas sama aku. Nah kan, kamu langsung dapat uang banyak. Iya, Put, makasih banyak ya. Kamu sudah selalu bantu aku selama ini. Sama-sama, Hes. Aku udah anggap kamu kayak adik aku sendiri kok. Ada yang angkat gitulah. Setelahnya malam itu, Hesti dan Puput duduk menunggu pelanggan yang datang. Kala itu Hesti tiba-tiba didatangi seorang pria yang terlihat masih muda. Dia langsung tertarik melihat Hesti yang cantik sekali dan tubuhnya pun menarik menggoda sekali. Akhirnya Hesti pun lanjut melayani pria itu. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan untuk melakukan hal itu. Tak terasa hari sudah mulai larut. Mereka berdua pun segera pulang karena sudah sepi. Mereka berdua pulang naik mobilnya si Puput. Namun sebelumnya mereka beli nasi goreng terlebih dahulu yang masih buka karena mereka merasa lapar. Saat itu mereka melihat ada tukang nasi goreng yang ada di pinggir jalan yang kelihatan masih buka. Mereka pun akhirnya makan di tempat. Hingga beberapa saat setelah selesai makan, segera mereka pulang. Saat itu Hesti diantarkan dulu ke kosannya oleh si Puput. Dan sesampainya di kosan, Hesti berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Puput. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Put. Kamu baik banget sama aku. Iya, sama-sama. Sudah, jangan bilang terima kasih terus. Aku malah jadi gak enak. Kalau gitu aku langsung pulang dulu ya, ujar Puput. Iya, Put. Hati-hati di jalan ya. Setelahnya Puput pun beranjak pergi pulang sendirian tengah malam melewati jalanan yang sepi. Meskipun begitu dia sudah terbiasa jadi tidak takut. Hingga setelahnya, hari demi hari, minggu demi minggu, Hesti mulai terbiasa dengan kerjanya itu. Bahkan kini dia tidak pandang bulu pelanggan seperti apapun akan dia terima, asal tetap pakai pengaman. Banyak juga yang berminat pada Hesti, meskipun begitu teman-temannya yang ada di situ tidak iri padanya. Bahkan tak jarang Hesti dan temannya selalu bergantian beli jajan atau makanan, bahkan mereka kadang juga liburan bareng.
Sungguh kala itu, Hesti benar-benar merasa kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bisa beli ini dan itu dengan mudahnya. Namun usai dapat uang banyak dari kerjanya kala itu, Hesti nggak berani pulang kampung. Dia hanya mengirimkan uang itu melalui rekening di rumah. Dan dia juga tidak mengirim kabar meskipun melalui ponsel. Kini Hesti bisa beli ini dan itu. Apapun yang dia mau pasti dia bisa membelinya. Bahkan dia juga merawat diri ke salon. Bahkan selalu belanja baju-baju yang mahal harganya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Hesti sudah pro di dunia hitam itu. Dan kini dia juga punya pemasukan yang banyak. Suatu hari, Hesti ini teringat akan calo yang bernama Dirga yang dulu pernah menipunya dan mendadak dia kepikiran untuk membalas si calo itu. Karena secara tiba-tiba, baru 3 hari yang lalu, Dirga yang dulu gak pernah bisa dihubungi, mendadak malah dia menghubungi Hesti dan menawarkan loker yang katanya gajinya lumayan, namun tetap bayar dulu di awal. Namun Hesti tak menggubris chatnya itu. Dan malam itu, Hesti pun terduduk melamun sembari makan jajanan cemilan. Dia terpikir untuk membalas dendamnya itu kepada si calo. Gila banget tuh calo, sudah nipu, gak malu lagi, datang-datang nawarin kerjaan, terus disuruh bayar mahal. Dia kira sekarang aku mau tertarik lagi dengan jebakannya? Enggak akan lah. Awas saja, aku akan membalas perbuatannya itu. Apa aku minta bantuan Puput aja kali ya? Gumamnya kemudian. Akhirnya malam itu Hesti yang sudah mengantuk, dia pun berhenti mengunyah dan beranjak untuk tidur. Sesampainya di rumah Puput, Hesti langsung memencet bel di rumahnya si Puput. Iya sebentar, teriak Puput dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian Puput pun yang siang itu baru mandi keluar menemui si Hesti. Hesti, ada apa Es? Ya udah ayo masuk dulu, tumben banget kamu main jam segini. Saat itu akhirnya Hesti dan Puput pun ngobrol di ruang tamu. Puput pun menyajikan makan dan minum untuk si Hesti. Put, aku mau tanya sama kamu. Soal apa? Kamu tahu rumah dukun dekat sini nggak? Emangnya ada apa? Kamu mau ngapain? Aku mau balas dendam sama calo pabrik yang dulu sudah nipu aku, Put. Oh gitu. Ya udah aku anterin. Aku tahu kok. Beneran, Put? Iya, bentar ya aku ganti baju dulu. Puput yang tahu lokasinya akhirnya mau mengantarkan Hesti ke tempat dukun itu. Usai dijelaskan mau apa si Hesti datang ke sana. Jaraknya tidak terlalu jauh. Hesti pergi diantar dengan mobil milik Puput. Dan sesampainya di sana Puput langsung mengetuk pintunya. Dan nampaklah sosok kakek-kakek tua yang kemudian langsung mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, kakek itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Mbah Ponggo. Hesti kemudian menjelaskan niatnya. Dia meminta pada Mbah Ponggo untuk mengirimkan santet yang tanpa media. Maksudnya adalah gak perlu Hesti ini melakukan syarat atau ritual apapun. Dia maunya terima beres saja. Itu gampang. Mana orangnya? Ini Mbah orangnya, jawab Hesti sembari memberikan foto calonnya itu kepada Mbah Ponggo. Tapi kali ini kamu harus membayarku sebesar 10 juta. Iya Mbah, tenang aja, yang penting semuanya beres. Namun kala itu saat dimintai foto target, Hesti lupa belum mencetak fotonya. Akhirnya Mbah Ponggo pun minta kirim saja foto itu ke nomor WA-nya. Nanti fotonya kamu kirimkan ke WA aku saja ya, biar lebih gampang. Hesti dan Puput kaget saat mendengar hal itu. Mbah Ponggo punya WA, berarti Mbah Ponggo main HP. Begitulah mungkin arti dari tatapan mereka berdua. Dasar kalian ini, kau pikir aku bodoh? Meskipun tua-tua begini, aku juga tahu cara pakai HP. Ya meskipun mainnya cuma di Facebook saja. Hesti dan Puput pun hanya mengangguk-angguk saja mendengar hal itu. Dan setelahnya Hesti mengirimkan foto Dirga yang dia dapatkan dari WA milik Dirga. Yang kala itu foto profilnya adalah foto dirinya. Mbah Ponggo lalu bilang akan memulai ritualnya nanti malam. Terserah mau pulang dulu atau mau lihat ritualnya. Aku akan memulai ritualnya nanti malam.
Kalian bisa langsung pulang atau mau menunggu dulu. Kalau mau pulang ya silakan, kalau mau menunggu ya juga boleh. Hesti dan Puput pun akhirnya mutusin untuk menunggu saja karena mereka penasaran dengan ritual yang akan dilakukan oleh Mbah Ponggo. Kita mau lihat ritualnya aja, Mbah. Kami nunggu aja di sini. Baiklah kalau begitu. Singkat waktu, malam harinya Mbah Ponggo langsung melakukan ritual pengiriman santet untuk si Dirga hanya dengan sebuah gambar yang tertera di ponsel milik Mbah Ponggo. Kala itu Hesti dan Puput pun ikut masuk ke dalam ruangan khusus dan Mbah Ponggo langsung membakar kemenyan yang sudah ada di sana. Sembari menatap foto yang ada di ponselnya itu, Mbah Ponggo berkomat-kamit membacakan mantranya dan mereka tidak tahu apa yang diucapkan oleh Mbah Ponggo. Tak lupa Mbah Ponggo menyebutkan nama Dirga dan lanjut merapalkan mantranya kembali. Saat itu tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat hawa semakin dingin. Hingga sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan sebuah kepulan asap yang masuk ke dalam. Lalu Mbah Ponggo berkomunikasi dengan asap tersebut. Padahal Hesti dan Puput tidak melihat wujud dari asap itu. Namun mereka mencium bau busuk yang sangat menyeruak. Baunya seperti bau bangkai tikus. Sampai mereka berdua langsung menutupi hidungnya. Dan setelah beberapa saat, asap putih itu pun menghilang keluar dari dalam ruangan itu. Setelahnya ritual pun sudah selesai dan mereka disuruh untuk pulang saja kala itu. Ritual sudah selesai. Silakan kalian bisa pulang dan tunggu saja nanti hasilnya. Baik, Mbah. Usai Hesti dan Puput beneran sudah yakin kalau ritualnya sudah dilakukan, Mbah Ponggo pun dibayar dan mereka berdua pun segera pulang. Sebenarnya mereka takut karena jalanan yang mereka lalui itu berada di pelosok desa dan jalanannya juga sepi serta gelap sekali. Kanan kirinya adalah pohon-pohon, bahkan kata orang-orang sana kalau jalan yang mereka lewati itu adalah jalan yang angker. Keduanya yang melewati jalanan itu merinding ketakutan. Mereka berharap tidak ada gangguan yang membuat mereka jantungan. Akan tetapi kala itu Hesti dan Puput tiba-tiba saja mencium bau anyir darah dan bau wewangian kembang-kembangan. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dengkuran yang berada di jok belakang. Sontak mereka langsung gemetaran. Perlahan Puput mencoba melihat ke arah spion tengah mobilnya itu. Dan dia terkejut ketika melihat ada sosok pocong yang ternyata duduk di jok belakang mobilnya. Sontak keduanya pun langsung berteriak secara bersamaan saat mereka menoleh ke belakang. Tubuh mereka sejenak terasa kaku dan mereka kemudian memejamkan kedua matanya agar tidak melihat sosok mengerikan itu. Hingga beberapa menit kemudian saat mereka menghentikan mobilnya, akhirnya sosok pocong itu pun pergi menghilang entah kemana. Mereka pun langsung menancap gas kembali untuk segera melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Hingga setelahnya beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya masing-masing. Sementara di sisi lain, di rumahnya Dirga malam itu yang sedang berada di kamar, dia merasa gelisah dan tidak bisa tidur entah kenapa. Dia pun merasa gerah malam itu, hingga akhirnya dia memilih untuk keluar rumah mencari angin di luar. Tengah malam dia duduk di depan teras rumahnya, cari angin akan tetapi kala itu dia melihat di atas pohon depan rumahnya itu goyang-goyang sendiri. Padahal pohon yang lain terlihat diam dan tidak ada angin kencang kala itu. Dia yang penasaran akhirnya menatap ke arah pohon itu. Dan sampai akhirnya dia dikejutkan dengan sosok pocong yang duduk di batang pohon tersebut. Sontak dia langsung terperanjat dan mengucek kedua matanya karena takutnya apa yang dilihatnya itu salah. Namun setelah dilihat lebih jelas memang benar itu adalah sosok pocong. Sontak Dirga pun langsung ketakutan dan meneriaki pocong itu. Saat itu Dirga langsung masuk ke dalam dan tidak lupa menutup pintunya. Napasnya masih tidak beraturan. Jantungnya berdegup dengan kencang hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil air putih di dapur. Sesampainya di dapur, dia malah dikejutkan dengan suara ketukan. Namun dia tidak tahu suara itu berasal dari mana. Namun semakin lama suara itu pun akhirnya terdengar jelas. Pada akhirnya Dirga pun tahu kalau suara itu berasal dari balik lemari di dapurnya. Karena penasaran dia pun mencoba untuk membuka lemari dapurnya itu. Saat dibuka ternyata di dalamnya itu tidak ada apa-apa. Loh, aneh. Kok
Kosong gak ada apa-apa. Apa mungkin tadi cuma tikus kali ya? Akhirnya dia pun memutuskan kembali ke dalam kamar untuk lanjut tidur karena ketakutan. Meskipun ketika ke dalam kamar dia merasa gerah lagi, tapi dia maksa untuk tetap tidur. Dan di dalam mimpinya itu, Dirga bermimpi buruk. Dia bermimpi saat malam hari sedang mengendarai motornya. Tiba-tiba saja, dia diikuti oleh sosok pocong yang menyeramkan sekali. Sontak dia pun langsung berteriak minta tolong. Kala itu dia berjalan melewati jalanan yang sepi dan gelap sekali. Dia teriak-teriak sambil mempercepat laju motornya. Sosok pocong itu terus meneror dan mengikutinya sambil mengancam Dirga. Sebentar lagi dirimu akan celaka, ucap sosok pocong itu. Sampai akhirnya dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri tepat di hadapannya. Sosok pocong itu mengagetkannya dan akhirnya Dirga pun mengalami kecelakaan. Bersamaan dengan itu, Dirga pun terbangun dari tidurnya. Napasnya terasa tidak beraturan, jantungnya berdebar kencang sekali, keringat pun membasahi tubuhnya. Ternyata cuma mimpi, syukurlah. Tapi kenapa aku bisa mimpi seperti itu ya? Gumamnya heran. Malam itu akhirnya Dirga pun tidak bisa tidur lagi. Dia melamun dan merasa gerah sekali malam itu. Namun di dalam lamunannya itu, Dirga dikejutkan dengan suara yang mengagetkannya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras sekali tepat di atas atap rumahnya. Dan bersamaan dengan itu, dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumahnya. Dia pun heran, apakah ledakan tadi? Dan siapakah tamu yang datang malam-malam begini? Namun karena penasaran dengan siapa yang datang, akhirnya Dirga pun beranjak bangkit dan akan membukakan pintunya. Namun saat pintunya terbuka, Dirga terkejut. Tepat di hadapannya itu, nampaklah sesosok pocong yang berdiri tepat di depan wajahnya. Wajahnya mengerikan sekali, berwarna hitam, legam penuh dengan darah, dan pakaiannya putih lusuh yang dipenuhi dengan tanah kuburan. Sontak Dirga langsung berteriak ketakutan. Kala itu Dirga tubuhnya langsung kaku gemetaran akibat melihat sosok tersebut. Karena tidak kuat, akhirnya Dirga pun ambruk pingsan sampai pagi hari. Dan pagi harinya, Dirga tersadar, dia merasa kepalanya itu pusing. Akhirnya dia memutuskan untuk ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Hingga beberapa hari kemudian, apa yang dialami di dalam mimpinya itu terjadi di dunia nyata. Bahwa Dirga ini mengalami kecelakaan dan dia pun meninggal akibat kecelakaan tersebut. Dan 7 hari kemudian, Hesti ini mendapatkan kabar yang beredar bahwa terjadi sebuah kecelakaan di bawah jembatan terowongan. Diduga korban adalah seorang pria yang jatuh mengendarai sepeda motor dari jalan atas dan terjungkal ke jalan bawah, lalu ketabrak sebuah bus patas yang sedang melaju dengan kencang. Dan setelah dilakukan otopsi, identitas pun terungkap dan itu menjadi viral di media sosial. Hesti yang pagi itu sedang rebahan membaca dengan seksama nama identitas di info tersebut yang ternyata itu adalah Dirga. Refleks Hesti ini langsung WA Mbah Ponggo bahwa santetnya itu sudah berhasil dan Mbah Ponggo ini membalas pesannya si Hesti. Tentu saja, itu mudah bagiku. Aku telah mengirimkan sosok untuk menerornya. Kemungkinan sosok yang kukirimkan itu telah mengejutkannya saat dia sedang berkendara dan akhirnya dia pun tewas kecelakaan. Loh, Mbah sudah tahu infonya? Tanya Hesti. Emang dasar kau ini, tentu saja aku tahu. Karena barusan aku lihat postingan di grup Facebook Lakalantas, ucap Mbah Ponggo yang kemudian mengakhiri percakapannya dengan Hesti. Tak lupa Hesti pun memberikan kabar itu ke Puput bahwa dendamnya telah berhasil dibalaskan. Puput pun turut senang mendengarnya. Puput ini sudah bagaikan kakak untuk Hesti. Padahal dia tidak kenal dengan Hesti, tapi dia dengan tulus selalu membantunya. Meskipun apa yang dijalani dalam kehidupannya itu salah. Namun 3 tahun kemudian Hesti ini ditinggal Puput wafat. Dia sedih banget kehilangan orang yang sangat dia percayai. Diduga Puput ini menderita penyakit bawaan dan kini memang sudah puncak-puncaknya masa kritisnya hingga akhirnya dia pun meninggal.
Namun hal yang mengejutkan bagi Hesti, ternyata 2 bulan sebelum Puput wafat, sesuatu telah berubah padanya. Dia sudah tidak berangkat job malam lagi sejak itu. Dan ternyata sebelum meninggal, Puput juga menuliskan sebuah surat wasiat yang akan diberikan kepada Hesti. Dalam wasiat itu, Puput meminta bantuan kepada Hesti untuk menjual rumahnya itu, dan hasil uangnya dikirimkan ke nomor rekening keluarganya yang telah dicantumkan di surat wasiat itu. Dan satu pesan wasiat lagi yang membuat Hesti tiba-tiba bergetar hatinya setelah membacanya. Hesti, terima kasih sudah mau menemaniku yang kotor selama ini. Aku tahu dan kau pasti pun tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu salah. Dan aku baru sadar baru-baru ini ketika aku mengalami sesuatu hal yang tidak bisa kuceritakan. Dan semenjak itu, aku tidak pergi lagi malam itu. Aku harap kelak kau juga harus kembali ke dirimu yang dulu dan meninggalkan apa yang telah kau jalani sekarang. Terima kasih adik angkatku, aku selalu sayang padamu. Hesti pun merasa sedih dan hamba kala itu, tapi dia tetap melaksanakan amanat Puput. Hesti menjual rumahnya itu, kemudian dia mengirimkan uangnya kepada keluarga Puput dan menghubungi keluarga Puput kalau Puput ini telah wafat dan memang Puput ini tidak dikubur di kampung, melainkan di perantauan. Itulah wasiat yang juga disampaikannya. Orang tuanya Puput pun sedih mendengar hal itu dan mereka meminta alamat buat nanti mereka datang ke makam si Puput dan mengucapkan terima kasih kepada si Hesti. Sambil memikirkan pesan dari Puput, Hesti berharap apa yang dikatakan Puput itu benar. Kelak akan ada waktunya untuk dirinya itu kembali seperti dirinya yang dulu. Dan untuk sementara ini, Hesti akan mengikuti alur kehidupan. Flashback selesai, kembali ke masa kini. Hesti ini mendadak terbangun dari tidurnya usai pukul 2 siang. Dia pun keluar untuk cari makan. Dan malamnya dia pun kembali ngejob sama pria hidung belang. Saat pulang malam usai ngejob, Hesti ini melewati jembatan yang dulu Dirga mengalami kecelakaan. Namun tak terjadi apapun karena dia sudah terbiasa melewati jalan situ. Dan setibanya di kosan, Hesti ini merasa letih dan langsung membaringkan tubuhnya di kasur. Akan tetapi baru saja dia terlelap sebentar, dia malah mendapati mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya itu, dia sedang menonton televisi di dalam kosan dan tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kosannya. Saat dibuka, ternyata yang nampak di hadapannya itu adalah sosok tubuh pria penuh darah dengan kepala yang pecah sebelah. Namun setelah diamati dengan jelas, Hesti pun teringat dengan sosok itu. Iya, sosok itu adalah si Dirga. Hesti pun tubuhnya mendadak kaku, namun dia masih bisa berteriak kala itu. Hesti pun akhirnya berteriak sekencang-kencangnya. Padahal sosok itu hanya diam mematung dan tidak berkata apapun. Tapi baginya diamnya itu sudah cukup mengerikan untuk dilihat. Bersamaan dengan itu, Hesti langsung terlonjak bangun dari tidurnya. Dia gelagapan langsung mengecek TV-nya yang ternyata mati tidak menyala. Dia pun mengembuskan napas lega, ternyata itu cuma mimpi dan dia pun hendak melanjutkan tidur kembali kala itu. Namun baru saja dia merebahkan tubuhnya kembali. Tiba-tiba benar-benar terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dek, Hesti pun semakin merinding, namun dia mencoba berpikir, itu palingan kucing. Dia pun penasaran kemudian menuju ke depan pintu untuk membukanya. Namun usai pintu terbuka, Hesti malah kaget. Ternyata sosok yang ada di dalam mimpinya itu benar-benar mendatanginya dan kini tepat berdiri di hadapannya. Namun bedanya kali ini Hesti masih bisa bergerak. Dia pun langsung membanting pintunya dan mengunci pintunya. Matanya tertuju pada sebuah Al-Quran yang sudah berdebu tak pernah dia sentuh. Hesti yang sudah lama sekali meninggalkan kewajibannya beribadah tiba-tiba memohon perlindungan kepada Tuhan yang telah lama dia lalaikan. Entah doanya itu akan terkabul atau tidak. Kala itu yang jelas Hesti melakukannya secara refleks dan tak berselang lama. Azan subuh pun mulai terdengar bersamaan dengan sosok itu yang tiba-tiba sudah menghilang dari depan kosannya.
Tubuh Hesti mendadak lemas banget kala itu, dan entah apa yang dipikirkannya, tiba-tiba dia merasa ingin sholat, padahal sebelumnya dia sudah tidak pernah sholat lagi. Dan waktu subuh itu, akhirnya Hesti pun mencoba menyucikan dirinya, sembari mengingat bacaan doa-doanya, dan setelahnya dia pun langsung melaksanakan sholat subuh. Usai sholat selesai, tak terasa air matanya itu menetes dan dia teringat akan pesannya Pupu dulu bahwa akan tiba waktunya. Hesti pun semakin menangis kala itu, air matanya terus mengalir menetes ke pipi. Mendadak Hesti ini esoknya males banget datang ke tempat hiburan, tubuhnya mendadak lemah setiap menjelang sore hari dan dia hanya bisa terbaring di kasurnya, namun ketika pagi harinya dia sehat kembali. Singkat cerita, 7 hari kemudian, dia masih dalam keadaan seperti itu. Dia bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dan siang itu, Hesti sedang keluar rumah dan tidak sengaja melewati sebuah masjid. Kakinya bergerak sendiri masuk ke dalam masjid tersebut. Dia mengambil air wudhu, kemudian duduk di masjid, namun tidak sholat. Dia hanya duduk saja di sana. Dia merasa nyaman dan tenang serta kala itu dia menitikan air matanya secara tidak sadar. Hingga dia terduduk lama di sana dan hari pun mulai menjelang sore. Tiba-tiba Hesti ini pingsan karena lemah lagi. Para jamaah yang tadi sempat curiga dengan Hesti langsung mendatanginya dan dia dibantu disadarkan oleh jamaah ibu-ibu. Kala itu ada seorang ustadz yang datang menghampiri dan terkejut saat melihat Hesti ini ternyata diikuti oleh sosok arwah pria mengerikan. Segera ustadz minta diambilkan air mineral, kemudian didoakannya dan kemudian diberikan kepada Hesti untuk meminumnya. Dan diam-diam Ustadz Sufyan ini mengusir sosok yang mengikuti si Hesti. Hingga setelah dirasa agak mendingan, Hesti ini bilang minta saran sama Ustadz Sufyan. Akhirnya para jamaah lain disuruh untuk bubar dan hanya tersisa Ustadz Sufyan dan si ibu jamaah yang tadi membantunya, namanya Bu Siti. Hesti kemudian cerita bahwa dia ingin berhenti dari dunia hitamnya itu dan menceritakan sedikit kisah kelamnya dan juga sedikit cerita hidupnya. Hesti bertanya kepada sang ustadz apakah dirinya itu masih bisa mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya. Bu Siti yang mendengar kisah si Hesti ini merasa terharu. Kemudian ustadz menimpali dan meyakinkan pada Hesti bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan setelahnya Hesti pun kemudian dibimbing untuk sholat taubat oleh sang ustadz dan juga Bu Siti. Dan kemudian Hesti pun bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dan keesokan harinya, Hesti ini pamitan sama teman-temannya di tempat hiburan dan dia bilang mau berhenti kerja di situ. Teman-temannya pun merasa sedih karena harus berpisah. Mereka hanya bisa memberikan doa supaya Hesti baik-baik saja untuk kedepannya. Dan setelahnya Hesti ini memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dengan sisa uang yang dimilikinya. Singkatnya setelah dirinya tiba di kampung, dia menangis. Begitu juga orang tuanya yang mendapati anaknya selama ini tanpa kabar telah tiba di rumah. Hesti benar-benar minta maaf sampai mencium kaki ibunya atas kelakuannya selama ini. Hesti juga menceritakan apa yang telah dia alami di kota. Orang tuanya sempat kaget ketika mendengar cerita tersebut. Namun mereka yang mendengar bahwa Hesti telah bertaubat dan telah berhenti, itu sudah cukup bagi kedua orang tuanya. Dan kini tugas kedua orang tuanya akan membimbing Hesti untuk kedepannya agar lebih taat beribadah. Dan singkat cerita, 1 tahun berlalu, Hesti ini telah dinikahi oleh seorang lelaki yang bernama Hendra yang sejak dulu menyukainya. Bahkan kala itu si Hendra juga menerima keadaan Hesti usai Hesti menceritakan kehidupannya di kota. Dan semenjak hari itu, akhirnya hidup Hesti bahagia. Pesan kali ini, perjalanan hidup tidak semuanya berjalan dengan mulus. Pasti kadang kita di bawah, kadang juga di atas. Namun saat kita tidak memiliki apa-apa berada di bawah, kita jangan sampai berputus asa dan memilih jalan yang sesat untuk mencari rezeki. Berdoa dan berusahalah semampu kita untuk mencari pekerjaan menjemput rezeki. Tapi jangan sampai berpikir untuk bekerja menjadi wanita bayaran meskipun dalam keadaan yang kepepet.
Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Dan semoga kita semua dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.